Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Ribat dengan NIM K2321053 dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas 11 Maret. Sebelum kita masuk ke materi inti, sudah siap belajar fisika? Sebelumnya kita tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sudah rileks? Oke, kita lanjut ke materi inti. Check it out. Oke, hari ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat papan tulis? Apa saja yang dapat diukur dari sebuah papan tulis seperti pada gambar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui jenis-jenis besaran beserta satuan dan juga dimensinya. Nah, apa sih besaran dan satuan itu? Besaran sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Nah, kalau satuan sendiri adalah sesuatu yang menyatakan ukuran dari suatu besaran. Contohnya, nih nomor 1, panjang papan tulis itu adalah 1,2 meter. Dari kalimat ini, mana yang termasuk besaran? Kalimat mana yang merupakan segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan? Ya, betul, panjang, karena panjang dapat dinyatakan dengan nilai dan besaran dan satuan. Nah, satuan dari panjang adalah, ini dia, meter. Nah, kalau 1,2 ini adalah nilai atau ukurannya. Lalu, contoh kedua. Luas taman sekolah itu adalah 49 meter persegi. Dari kalimat ini, mana yang termasuk besaran? Ya, betul, luas. Luas di sini adalah suatu besaran, sedangkan satuannya adalah meter persegi. Untuk 49 ini adalah nilai atau ukurannya. Jadi, luas taman sekolah itu adalah 49 meter persegi, di mana luasnya itu adalah suatu besaran, dan meter perseginya adalah satuannya. Nah, besaran sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Sesuai namanya nih, besaran pokok, dia tuh yang pokok, yang utama, atau akarnya. Jadi besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kalau besaran turunan nih, sesuai namanya, dia tuh turunan. Jadi satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini adalah turunan atau mungkin gampangnya keturunan gitu ya dari besaran pokok. Sedangkan besaran pokok adalah besaran yang utama, yang pertama tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Jadi dia tuh akarnya gitu. Nah, besaran pokok sendiri itu ada 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selain 7 ini nanti akan termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, apa aja 7 besaran pokok itu? Yang pertama ada panjang. Lambangnya panjang itu L kecil. Agar mudah diingat, kita bisa ingat-ingat nih, panjang bahasa Inggrisnya apa sih? Oh ya, length. Kan depannya L tuh, jadi lambangnya L kecil. Satuannya adalah meter, kayak contoh tadi ya, panjang papan tulis adalah 1,2 meter. Nah, satuannya tuh meter. Nah, meter ini dilambangkan dengan M. Terus besaran yang kedua ada massa. Lambangnya ada M kecil. Cara mudah untuk mengingatnya, bahasa Inggrisnya massa itu adalah mass. Depannya M kan, jadi lambangnya M kecil. Nah, satuan dari massa adalah kilogram. Kilogram sendiri biasa disingkat pakai kg. Nih, kilogram kg. Terus yang ketiga ada waktu. Waktu simbolnya atau lambangnya itu T kecil. Biar kita mudah mengingat, sama kayak tadi, pakai bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya waktu adalah time. Jadi kan depannya T. Nah, satuannya waktu apa? Second. Second itu detik. Lambangnya second itu S. S kecil seperti ini. Nah, kita lanjut ke besaran keempat, yaitu buat arus listrik. Lambangnya ada I kecil.
I ini didapat dari bahasa Inggrisnya juga sama, intensity of electric, kuat arus listrik. Nah, buat satuannya itu ada ampere. Biasa ditulis pakai A besar, jadi singkatannya itu A besar. Kuat arus listrik, lambangnya I kecil, satuannya ampere, dan lambang satuannya itu A besar. Kemudian kita lanjut ke besaran kelima, itu ada suhu. Nah, lambang dari suhu itu T besar. Berbeda ya, kalau tadi waktu itu T-nya T kecil, time. Kalau suhu itu T-nya T besar. Dia dari bahasa Inggris juga, temperatur. Nah, satuannya suhu itu adalah Kelvin. Ingat ya, satuannya suhu itu Kelvin. Lambangnya K. Mungkin kita lebih familiar kalau suhu itu pakainya Celsius ya, tapi satuan internasionalnya suhu itu adalah Kelvin. Ingat-ingat ya, Kelvin lambangnya K besar. Kemudian besaran selanjutnya ada jumlah zat. Lambangnya ada N. N ini dari bahasa Romawi dari kata numerus, N. Satuannya itu mol, lambangnya juga mol, nggak disingkat M gitu nggak ya, tetap mol gitu. Yang terakhir ada intensitas cahaya, lambangnya I besar. Kalau tadi kuat arus listrik itu I kecil, kalau intensitas cahaya I besar. Satuannya kandela, lambangnya bisa huruf C dan D, CD. Intensitas cahaya lambangnya I besar, satuannya kandela, lambangnya CD. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, 7 besaran pokok kita bisa menggunakan singkatan Papa Mama waktu subuh ingin jualan kue. Papa, depannya kan Pa, panjang, lambangnya L, satuan meter, dan lambang satuannya M. Terus Papa Mama, Ma, masa, lambangnya M kecil, satuannya kilogram, biasa ditulis kg. Waktu subuh, waktu sama kayak waktu itu waktu, lambangnya T kecil, satuan second, lambang satuannya S. Waktu subuh, nah ini agak acak ya, subuh itu suhu. Suhu, temperatur, T besar, Kelvin, K. Waktu subuh, ingin jualan kue, ingin, intensitas cahaya, intensitas, intensity of light, I, lambangnya I, satuannya kandela, biasa ditulis C dan D, CD. Jualan, jumlah itu kan ada nilainya, ada nomornya, numerus, lambangnya N, satuannya mol. Kemudian kue, kuat arus listrik, I, ampere, lambangnya A. Nah, selain 7 tadi, masih banyak besaran-besaran yang lain. Nah, semua besaran selain 7 tadi adalah besaran turunan. Seperti ini contohnya, luas. Luas, lambangnya itu A besar, rumusnya luas masih ingat? Yaitu panjang kali lebar. Terus ada volume, lambangnya V besar, rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Ada massa jenis, itu rho, massa per volume. Ada kecepatan atau velocity, itu V. Ini beda ya, kalau kecepatan itu V-nya V kecil, kalau volume V-nya V besar. Rumusnya velocity, jarak per waktu, S per T. Kemudian ada percepatan, itu A, delta V per T. Ada gaya, itu F, lambangnya gaya F. Rumusnya gaya, massa dikali percepatan, M dikali A. Kemudian ada usaha, lambangnya W, rumusnya F per S. Ada daya, lambangnya P besar. Kemudian ada momentum, P kecil, rumusnya M per V. Ada impuls, I, rumusnya delta F dikali T. Ada momen gaya atau torsi, tau, rumusnya F dikali R. Nah, jadi ini contoh beberapa besaran turunan. Pokoknya selain 7 besaran tadi adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan juga punya satuan pastinya. Tadi misalnya luas, panjang dikali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Jadi satuannya luas adalah meter kuadrat atau dibaca meter persegi. Kemudian ada volume, V besar, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya juga meter. Meter kali meter jadinya meter kubik atau meter pangkat 3. Ini ada satuan MKS, meter kilosecond. Kalau CGS itu centigram second. Ini sebenarnya sama. Bisa pakai MKS, bisa pakai CGS, tapi lebih familiar yang MKS. Terus massa jenis rho, satuannya kilogram meter per meter
kubik. Kalau kecepatan, satuannya meter per second. Kalau percepatan meter per second kuadrat. Nah, kalau gaya nih, gaya itu satuannya Newton. Newton itu apa kalau dijabarkan? Newton itu kilogram meter per second kuadrat. Kalau ada satuan kilogram meter per second kuadrat itu disebut Newton. Usaha satuannya Joule, daya satuannya Watt, momentum satuannya kilogram meter per second, impuls juga sama seperti momentum, kilogram meter per second, terus kalau momen gaya satuannya Newton meter. Nah, setelah kita belajar satuan dan besaran, sekarang kita lanjut ke dimensi. Apa sih dimensi itu? Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Nah, ini adalah besaran-besaran pokok yang kita sudah hafalkan tadi di depan, 7 yang utama. Nah, cara menuliskan dimensi itu, ini seperti kita lihat ya, dimensi itu semuanya pakai huruf kapital. Nah, selain pakai huruf kapital, dimensi juga harus pakai kurung siku, seperti ini nih. Kurung siku di depan dan belakang, kurung kotak. Ini bisa kita sebut kurung siku. Nah, kita mulai ya dari pertama, panjang. Masih ingat panjang lambangnya L dari kata length. Karena dia L kecil, dimensinya kita kapitalkan menjadi L besar. Kemudian massa, mass. Lambangnya M kecil, kita kapitalkan menjadi M besar. Kemudian waktu, time. T kecil kita kapitalkan menjadi T besar. Nah, kalau suhu nih, kan dia lambangnya udah pakai T besar. Karena T besarnya udah dipakai sama waktu, nah kita ubah menjadi lambang ini nih, namanya theta. Jangan lupa ya, theta. Tetap kita beri kurung siku di depan dan di belakangnya. Kemudian kuat arus listrik, tadi kan I. Dimensinya I besar. Kemudian intensitas cahaya kan juga I. Karena I sudah dipakai di kuat arus listrik, jadi kita ubah dimensinya menjadi J. Gimana cara mengingatnya biar mudah? Kita ingat-ingat aja, kalau cahaya itu kan masuknya lewat jendela. Jadi J, dimensinya intensitas cahaya itu J. Nah, kalau jumlah zat tadi numerus N, dimensinya juga N. Jangan lupa tetap pakai huruf kapital ya, dan diberi kurung siku. Nah, besaran turunan juga punya dimensi nih, misalkan kecepatan. Masih ingat tadi satuannya kecepatan apa? Meter per second. Nah, kalau dimensi itu kita tidak boleh menuliskan pakai perperan, jadi kita harus tuliskan sejajar, satu baris aja. Nah, karena tadi secondnya itu di bawah, meter per second, kita pindah ke atas, kita beri pangkat -1, pangkat -1, kayak gini nih. Jadi satuannya kecepatan meter, second, pangkat -1. Kita ubah ke dimensinya, tadi meter. Meter kan satuan dari panjang, panjang itu L, length. Jadi kita ubah jadi L besar dimensinya. Terus ini S, second atau time, jadi kita dimensiin jadi T. Jangan lupa tetap diberi pangkat -1 kayak di depan. Begitu juga yang percepatan, massa jenis, berat, gaya, tekanan, impuls, dan momentum. Jadi semuanya harus dituliskan satu baris. Jadi kalau dia perperan, kita naikkan terus kita kasih pangkat min. Seperti itu ya. Nah, dimensi itu untuk apa aja sih kegunaannya? Yang pertama, analisis dimensional. Suatu cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan memperhatikan dimensi besaran tersebut. Yang kedua, untuk menunjukkan kesetaraan besaran. Selain digunakan untuk mencari satuan, dimensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang terlihat berbeda. Untuk memahami, materi kita udah selesai nih. Apa aja yang telah kita pelajari hari ini? Masih ingat? Yang pertama, kita belajar tentang besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Setelah belajar besaran, kita juga belajar satuan, yaitu sesuatu yang menyatakan ukuran dari suatu besaran. Nah, selain besaran dan satuan, kita juga belajar dimensi, yaitu cara besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.